Angin sepoi menari di sela-sela ranting pohon kelapa, mengalun lembut di atas atap rumah Siman yang sudah dipenuhi warga. Di dalam ruangan yang masih syarat ketegangan, tubuh wanita muda bernama Surtini, istri Siman, terbaring di atas dipan bambu dengan napas yang masih tersengal tak teratur. Wajahnya pucat, dingin seperti salju, seakan tubuhnya telah lama ditinggalkan oleh roh sejatinya. Siman, sang suami, yang berdiri tak jauh dari dipan, menatap penuh kecemasan. Ia maju satu langkah ke arah Wiro dan Mbah Rohman, yang berdiri sambil memperhatikan Anjani yang kini duduk diam di sisi Surtini. "Mas, Mbah," suara Siman bergetar, "gimana keadaan istri dan bayi saya? Tolong, mereka kenapa?" Wiro menoleh dan menepuk pelan pundaknya, mencoba menenangkan. "Mas, nggak usah khawatir. Mereka baik-baik saja, tapi biarkan saya yang tuntaskan ini. Masnya tenang dulu, ya." Senyum Wiro terasa menenangkan, walau aura di ruangan itu justru semakin menegang. Ia menatap ke arah Anjani, tapi tidak mengatakan apapun. Hanya lirikan, isyarat kecil di alis dan mata. Anjani mengangguk pelan, tak perlu banyak kata. Ia paham, saatnya ia turun ke medan yang tak terlihat mata biasa. Gadis berambut putih itu duduk miring, tubuhnya anggun namun kuat. Ia menatap wajah Surtini yang kosong, lalu menggenggam lengan wanita itu dengan kedua tangannya. Napasnya diatur, matanya tertutup. Dalam sekejap, tubuhnya kaku, seperti patung. Tak bergerak sedikit pun. Mbah Rohman memperhatikan dengan tajam, matanya mengerut penuh tanya. Ia mendekati Wiro dan berbisik pelan, "Nak Wiro, sebenarnya kalian ini siapa? Kenapa aku tak bisa merasakan sesuatu dari kalian, tapi kalian sanggup menghadapi hal-hal seperti ini?" Wiro menoleh perlahan, lalu tersenyum merendah. "Kami bukan siapa-siapa, Mbah. Kami juga cuma orang biasa, sama seperti yang lain. Hanya saja, kami diberi sedikit kekurangan oleh Tuhan, agar tahu hal-hal yang tak terlihat." Mbah Rohman tak membalas. Ia tahu, orang seperti Wiro bukan sekadar biasa. Tapi ia tidak memaksa. Lelaki itu memiliki wibawa yang terasa, bukan di kata-katanya, tapi di diam dan tindakannya. Ia lalu melirik Anjani. "Nak, apa yang sedang dia lakukan?" Wiro menatap gadis itu dengan tenang. "Kita lihat saja nanti, Mbah. Entitas itu belum benar-benar pergi." Anjani tahu apa yang harus dilakukan. Dan memang benar, di dalam keheningan tubuh Anjani yang tampak diam di dunia nyata, jiwanya telah berkelana jauh. Ia telah menembus dimensi yang berbeda. Sebuah tempat sunyi, hitam pekat dengan kabut menggumpal seperti awan berisi racun. Di langitnya tidak ada bulan, tidak ada matahari, hanya bayangan-bayangan samar yang menari liar di kejauhan. Di tengah ruangan kelam itu, berdiri seorang wanita renta. Tubuhnya bungkuk, rambutnya panjang dan kaku, seperti ijuk basah yang melilit lehernya. Bajunya compang camping, namun auranya sangat besar, mengguncang dimensi itu seperti badai di samudra gelap. Di sampingnya, terduduk Surtini. Tubuhnya masih utuh, tapi jiwanya terikat oleh semacam jaring cahaya hitam. Tangannya terangkat ke udara, seolah ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci rapat. Anjani melangkah keluar dari kabut, cahaya lembut berpendar dari rambut putihnya yang kini tampak berkilau. Setiap langkahnya mengusir kabut, suaranya tenang, namun penuh kekuatan. Nenek tua," ucap Anjani dingin. "Lepaskan wanita itu, atau kau akan menyesal." Jarinya teracung, menunjuk langsung ke dada makhluk renta itu. Si nenek, Nyai Durganala, menoleh perlahan. Matanya merah seperti bara yang belum padam. Ia terkekeh. "Tak usah ikut campur, bocah. Aku tahu aura yang kau bawa, dari Lawu, iya. Tapi bukan berarti aku akan tunduk padamu. Pergilah, sebelum kau menjadi tawanan di sini." Anjani tersenyum kecil. "Nyai Durganala, wanita kutukan yang menjual janin demi kekuasaan. Kau pikir dunia tak tahu siapa dirimu?" Mata Nyai Durganala membelalak. Kau tahu namaku?" "Ya," Anjani menjawab dingin. "Kau adalah mimpi buruk bagi rahim para wanita. Kau mencuri bayi untuk diserahkan kepada tuan-tuan pesugihanmu. Hari ini, semua itu akan berakhir. Siapa kau sebenarnya?" Nyai Durganala mundur selangkah. Untuk pertama kalinya, ia terlihat waspada. "Kau tak perlu tahu siapa aku," jawab Anjani, kini matanya menyala. "Yang pasti, aku adalah mimpi burukmu." Kabut tiba-tiba menggila, angin dimensi menyerbu seperti gelombang badai. Nyai Durganala menjerit,
tangannya berubah menjadi kuku panjang berkilat, dan mulutnya mengeluarkan suara 1000 cacing mendesis. Pertarungan dimulai. Nyai Durganala meluncur maju, cakarnya menyambar. Anjani memutar tubuhnya ringan, menghindar, dan mengangkat tangan kanannya. Sebuah lingkar cahaya muncul, memantulkan serangan si nenek. Tubrukan energi itu meledak, menghasilkan cahaya ungu yang membelah kegelapan. Surtini menjerit dari tempatnya terikat. "Aku akan membelah jiwamu, bocah!" teriak Nyai Durganala. "Kau tak akan kembali dari dimensi ini. Kalau begitu," sahut Anjani, "aku pastikan kau juga tak pernah kembali." Anjani mengatupkan kedua telapak tangannya. Cahaya dari tubuhnya berpendar. Dari pusat tubuhnya, muncul sebilah cahaya berbentuk tombak. Ia melompat, menembus udara kental dimensi itu, dan menghujamkan cahaya itu tepat ke tengah dada Nyai Durganala. Jerit si nenek, tubuhnya menyala, lalu mencair seperti lumpur busuk. Terhempas, lalu menghilang. Dasar nenek peots. Bisanya cuma kabur. Mana aku belum nanya apa-apa lagi, gumam Anjani. Kabut menghilang, dimensi itu bergetar, dan perlahan terurai. Anjani melangkah menuju Surtini, menyentuh dahi wanita itu. "Kau bisa pulang sekarang." Dan dalam sekejap, semuanya menghilang. Di dunia nyata, tubuh Anjani menggigil, lalu terangkat sedikit. Wajah Surtini juga mulai memerah, matanya bergetar. Beberapa warga berteriak kecil saat melihat tubuh Surtini seperti ditarik perlahan ke arah Anjani. Tiba-tiba, Anjani menarik napas dalam-dalam. Matanya terbuka, ia tersenyum. Surtini juga membuka matanya. Ia menangis. Mas Siman," ucapnya lemah. Siman langsung memeluknya erat sambil menangis. Tangis haru membahana di ruangan itu. Anjani bangkit, melangkah pelan ke sisi Wiro. Tubuhnya lelah, tapi wajahnya damai. "Sudah selesai?" tanya Wiro pelan. Anjani hanya mengangguk. "Dia Nyai Durganala, jin pemakan janin, si tukang memperbudak para dukun dengan iming-iming kekayaan." "Kamu mengenalnya?" kata Wiro sambil mengernyit. "Mas lupa siapa aku?" bisik Anjani di telinga Wiro. Mbah Rohman menatap mereka dengan mata membelalak. "Kalian berdua, bukan manusia biasa. Aku tidak tahu bagaimana cara membalas ini." Wiro tersenyum. "Kami bukan siapa-siapa, Mbah. Tapi selama yang jahat masih menindas yang lemah, kami akan tetap berdiri." Dan begitulah, hari itu, Karangjati diselamatkan dari sosok hitam yang selama ini bersembunyi dalam rahim perempuan-perempuan tak berdosa. Senja mulai menua di langit Karangjati. Cahaya jingga membias di antara celah pohon bambu dan daun jati yang rimbun. Sementara angin semilir berhembus menyapu pekarangan rumah Siman, membawa aroma tanah yang baru saja disiram embun sore. Di dalam rumah itu, suasana telah sedikit mereda. Ketegangan yang mencekam beberapa saat lalu perlahan berganti menjadi ketenangan yang ganjil, semacam ketenangan yang terasa menggantung, seolah menyimpan sesuatu di balik tirainya. Surtini kini duduk bersandar pada bantal besar yang disusun rapi di sisi dipan. Wajahnya sudah mulai segar meski masih terlihat pucat. Nafasnya sudah tenang, dan tangannya sesekali mengelus perutnya sendiri dengan rasa syukur dan harap yang membuncah. Anjani menghampiri perlahan. Ia duduk di samping Surtini dan mengelus perut wanita itu dengan jemari yang hangat dan lembut. Senyumnya seperti rembulan yang turun ke bumi. Matanya menatap perut itu dalam, seolah menyapa seseorang di balik sana. "Semuanya sudah selesai, Mbak," bisiknya pelan. "Mbak nggak usah khawatir, bayinya sehat, kok. Tapi jangan lupa berdoa, ya, supaya hal-hal kayak tadi nggak datang lagi." Surtini tersenyum penuh rasa syukur, air mata haru menetes dari sudut matanya. "Iya, Mbak, terima kasih banyak, tapi kalau boleh saya tanya, Mbak ini sebenarnya siapa, ya?" Ia menatap Anjani lekat-lekat. "Kok Mbak rasanya seperti, bukan manusia. Tapi cantik banget, lembut, adem kayak bukan dari dunia ini." Ia tersenyum kaku, lalu tertawa pelan, seolah takut ucapannya terlalu jujur. "Mudah-mudahan anak saya bisa secantik kamu, Mbak." Anjani ikut tertawa ringan, suaranya seperti air yang menetes dari bambu. "Aku manusia, Mbak, sama kayak yang lain. Udah, yang penting sekarang Mbak jaga kesehatan ya, buat dede bayinya." Surtini mengangguk, menggenggam tangan Anjani. Terima kasih." Tak lama kemudian, Wiro, Mbah Rohman, dan Anjani pun berpamitan. Siman dan seluruh keluarganya berdiri di halaman,
membungkuk dalam penuh hormat dan rasa terima kasih yang tak bisa dibayar dengan kata-kata. Anak-anak kecil yang sedari tadi mengintip dari balik pintu pun ikut melambai pada Anjani dan Wiro saat mereka berjalan perlahan meninggalkan rumah itu. Langit mulai memudar menjadi kelabu ketika mereka sampai di depan pagar bambu yang membatasi rumah Siman. Angin berhembus agak dingin. Wiro menghentikan langkah. Ia menoleh ke Anjani, matanya tajam, namun penuh rasa ingin tahu. "Anjani, kenapa aku merasakan ada yang ganjil?" tanyanya pelan, nyaris seperti bisikan. "Apa ada yang kamu sembunyikan?" Anjani menarik napas dalam-dalam. Raut wajahnya berubah, dari damai menjadi beban yang berat. Ia menunduk sejenak, lalu mengangguk pelan. "Iya, Mas, ada sesuatu yang belum aku sampaikan. Sosok itu, Nyai Durganala, dia tidak benar-benar kalah." Mbah Rohman menoleh, menatap penuh tanya. "Maksudmu apa, Nduk? Jelaskan." "Aku sebenarnya berat mengatakannya," ujar Anjani. Lalu ia berjalan ke teras salah satu rumah kosong di pinggir jalan desa. Ia duduk di atas kursi bambu reyot, memandangi langit yang mulai menggelap, lalu melanjutkan. "Tadi, saat aku masuk ke dimensi lain, aku memang berhasil menyelamatkan ibu dari cengkeraman Nyai Durganala. Tapi, suara Anjani tertahan. Roh bayi itu, sudah terlanjur dibawa oleh dia." Wiro menegang, napasnya tercekat. "Jangan bilang kalau anak itu nanti lahir tanpa nyawa, Anjani." Anjani menoleh pelan ke arah Wiro, matanya berkabut. "Aku ingin jujur, Mas, tapi aku juga tak ingin menghancurkan harapan keluarga itu. Bayangkan kalau mereka tahu sekarang." "Ya Tuhan," gumam Wiro pelan, menoleh ke arah rumah Siman yang perlahan menjauh di belakang mereka. Mbah Rohman menarik napas panjang, menekuk alisnya. "Apa tidak ada jalan lain, Nduk, supaya roh bayi itu bisa kembali?" Anjani menatap Mbah Rohman, matanya kini tajam. "Sebenarnya masih ada harapan, Mbah. Usia kandungan Surtini sekarang sudah masuk bulan ke-9. Itu artinya, kelahiran bisa terjadi kapan saja. Kita punya waktu sangat sempit, kalau kita bisa menemukan dan merebut kembali roh itu sebelum hari kelahirannya, maka semuanya belum terlambat." Wiro langsung bertanya, "Lalu apakah kamu tahu kemana sosok itu membawa roh bayi itu?" Anjani menggeleng pelan. "Itu dia masalahnya, Mas, aku belum sempat mengalahkannya sepenuhnya. Dia kabur sebelum aku bisa mencari tahu tempat persembunyiannya." Senyap menyelimuti sejenak. Angin berdesir pelan, membawa aroma tanah yang mulai lembab. Mbah Rohman menatap jauh ke barat, ke arah pegunungan. "Apakah ini ada kaitannya dengan pesugihan Mbah Roso?" tanyanya pelan, penuh pertimbangan. Anjani memejamkan mata sejenak, seperti menimbang-nimbang. "Bisa jadi, Mbah. Tapi kita butuh pembuktian lebih jauh. Kita tak bisa menuduh tanpa tahu pasti, tapi aku percaya, ini bukan kerja satu makhluk saja. Nyai Durganala terlalu kuat untuk bertindak sendiri. Selalu ada yang menjadi pengikat, dan biasanya, manusia." Wiro mengepalkan tangan. "Kalau benar ini ada kaitannya dengan Mbah Roso, maka kita harus bersiap. Kita harus masuk lebih dalam ke dunia pesugihan." Anjani menatapnya, mengangguk mantap. "Tapi kita harus hati-hati, Mas, dunia pesugihan bukan dunia biasa. Satu kesalahan bisa membuat kita kehilangan lebih dari sekadar roh bayi." Udara sore yang tadi terasa damai kini berubah menjadi pengap. Seolah kampung itu menyimpan luka yang lebih dalam daripada yang terlihat. Sesuatu telah terjadi, sesuatu yang lebih besar, yang belum selesai. Dan di waktu menjelang malam itu, di kejauhan, dari dalam hutan yang menghitam di kaki bukit batu, terdengar suara cekikikan halus, suara tawa seorang nenek tua, yang belum puas dengan satu roh saja. Senja di ufuk barat kian memerah, memancarkan semburat jingga keemasan yang menari di sela-sela gumpalan awan tebal di cakrawala. Cahaya sang surya menembus sela awan bagai sembilu cahaya dari langit, membelah langit sore menjadi lukisan alam yang memukau jiwa siapapun yang menyaksikannya. Cahaya itu bukan sekadar cahaya biasa, ia seperti membawa pesan bisu tentang waktu yang terus bergerak, tentang batas antara siang dan malam, antara dunia terang dan alam kelam. Waktu surup. Dari kejauhan, suara jangkrik mulai mengisi udara, bersahutan dengan desir angin yang lembut membawa aroma laut dan dedaunan basah. Alam seolah diam, menunggu sesuatu. Menunggu malam, menunggu waktu ketika batas antara dunia manusia dan yang gaib mulai kabur. Ketika roh-roh penasaran mulai merayap keluar dari persembunyian mereka, mencari celah untuk menyapa dunia yang pernah mereka tinggali. Di ambang senja yang mulai menggigil itu,
dua sosok muda-mudi berdiri di depan sebuah rumah kayu tua yang telah mulai dimakan usia. Atapnya miring, dindingnya menghitam dimakan waktu dan jamur. Rumah itu adalah milik Mbah Rohman, seorang lelaki sepuh berambut putih keperakan yang masih menjaga pusaka peninggalan leluhur dan menjaga garis batas antara desa dan tempat-tempat yang seharusnya tak dikunjungi. Mbah punya sayur asam hangat di dapur, kalau kalian mau sekadar istirahat sebentar. Waktu hampir maghrib, tidak baik berjalan di luar pada waktu-waktu seperti ini, kata Mbah Rohman, suaranya berat, namun teduh. Tatapannya menelisik, seolah ingin membaca isi hati kedua tamunya yang tampak berbeda dari orang kebanyakan. Namun, Wiro hanya tersenyum tipis, begitu juga Anjani, yang berdiri di sampingnya, berselendang tipis yang melambai ditiup angin sore. Terima kasih, Mbah, jawab Anjani lembut, matanya memancarkan aura aneh yang tak bisa ditangkap oleh mata biasa. Tapi justru, waktu surup inilah waktu yang paling kami suka. Ucapan itu membuat dahi Mbah Rohman sedikit berkerut. Ia tak mengatakan apa-apa, tapi batinnya gelisah. Ada hawa yang tak bisa dijelaskan. Getar tak kasat mata yang membuat bulu kuduknya meremang. Sejak awal kedatangan dua tamu muda itu, ada sesuatu yang terasa tak biasa. Aura keduanya begitu kuat, terlalu hening namun terlalu nyata. Anjani, dengan sorot mata dalam yang tak tampak seperti manusia biasa, dan Wiro, pria muda dengan tatapan tajam yang seolah bisa menembus dinding alam kasat dan gaib. Tanpa banyak bicara lagi, Wiro dan Anjani meninggalkan rumah Mbah Rohman. Mereka sudah mendapatkan apa yang mereka cari, petunjuk arah keberadaan Mbah Roso. Seorang dukun pesugihan sesat yang konon sudah menyerahkan bukan hanya tubuh, tapi juga jiwanya kepada makhluk-makhluk dari palung tergelap dunia gaib. Sosok yang selama ini menghisap nyawa dari tumbal-tumbal tak berdosa demi memperkaya para tamunya. Dan hari ini, akan ada yang datang bukan untuk meminta kekayaan, tapi untuk menyudahi segalanya. Motor RX King tua milik Wiro meraung keras, membelah senyapnya desa, meninggalkan jejak knalpot yang menggetarkan udara menjelang maghrib. Anjani membonceng tanpa banyak bicara, matanya terus menatap langit barat yang kian berubah warna, hingga senja nyaris memudar, dan malam menjulurkan jari-jari gelapnya. Sekitar 20 menit kemudian, mereka berhenti di sebuah warung tua yang telah tutup. Papan nama sudah lapuk, jendela terkunci rapat, dan daun-daun kering berserakan di halaman. Di samping warung itu, terbentang hamparan bukit batu berwarna gelap, membentuk siluet mencolok di batas langit yang masih menyisakan cahaya merah darah. Anjani turun dari motor lebih dulu. Ia berdiri mematung, menatap lurus ke arah bukit. Sementara Wiro memasang standar motor dan menyandarkan tubuhnya ke tangki bensin, matanya sedikit menyipit, memandang kekasihnya itu. "Ngapain kamu minta berhenti di sini?" tanyanya datar. Anjani menghela napas dalam. "Kamu lihat itu," ujarnya sambil menunjuk ke arah bukit. Dengan energi rendahan seperti itu, kita akan dengan mudah menemukan sosok dukun itu. Auranya menebar ke segala penjuru. Hitam, lengket, dan jijik. Wiro tersenyum simpul, sedikit mengejek tapi penuh sayang. Ya, sejak dicas kemarin, kamu memang agak beda. Lebih peka, lebih kuat, lebih terlihat cantik." Dan, kalimatnya menggantung. "Apa, enggak usah ngomongin itu, Mas." Potong Anjani cepat, setengah kesal namun terdengar manja. "Masalah kamar, ngomong pas di kamar. Ini bukan tempatnya, kita lagi di luar, dan ini bukan urusan sepele." Wiro tertawa keras. Tawa yang memantul di antara pohon-pohon dan dinding warung, menggema seperti suara dari dunia lain. "Baru kali ini aku lihat kamu serius. Ya udah, ayo, ngapain masih di sini?" Tanpa menunggu jawaban, Wiro kembali menyalakan motornya. Raungan RX King kembali membelah senyap, kali ini membawa dua sosok dari dunia lain menuju jantung kegelapan yang bersemayam di balik bukit batu itu. Residu hitam, tempat di mana pertarungan antara cahaya dan kegelapan akan segera terjadi. Tempat di mana jiwa-jiwa yang terperangkap dalam ikatan pesugihan telah lama menjerit tanpa suara, menunggu pembebasan, atau kehancuran yang sempurna. Dan di sanalah mereka akan berdiri, Wiro dan Anjani, bukan sebagai manusia biasa, tapi sebagai penyeimbang, sebagai murid dari alam, dan juga warisan dari kekuatan kuno yang sudah lama dilupakan. Langit semakin menggelap, dan malam pun turun. Namun bagi dua sosok yang sedang melaju menuju medan laga, malam hanyalah selimut tipis yang menutupi medan pertempuran yang sebenarnya. Perang telah menunggu, dan mereka telah siap.
Angin malam berhembus lembut dari arah bukit batu, menyapu dedaunan kering dan menciptakan gemerisik halus yang terdengar seperti bisikan alam. Bulan separuh menggantung redup di balik gugusan awan tipis, menerangi samar jalan berbatu yang membelah dusun Lembah Batu, sebuah perkampungan terpencil yang seakan terisolasi dari hiruk-pikuk dunia luar. Di dusun yang sepi dan dikelilingi lereng rimba itulah Wiro dan Anjani menghentikan laju motor tua mereka. Suara mesin yang padam terasa seperti satu-satunya riak di tengah danau yang tenang. Mereka turun dari motor perlahan. Wiro menatap sekeliling, mengedarkan pandangan ke rumah-rumah yang berjajar acak dan temaram oleh cahaya lampu bohlam berwarna kuning. Tak satu pun kendaraan lain terlihat, dan suasana di sekeliling begitu lengang. Aroma tanah basah bercampur asap kayu bakar tercium dari salah satu rumah di ujung gang. Sepertinya kita benar-benar sampai di ujung dunia, gumam Wiro sambil menghela napas, memandang sekeliling dengan kening berkerut. Anjani, apa kita langsung menuju pusat energi? Tapi, sepertinya kurang menarik, gimana menurut kamu? Anjani yang berdiri di sampingnya, menggulung syal tipis di lehernya, perlahan merapatkan tubuh ke sisi pemuda itu. Ia memeluk erat pinggang Wiro, kepalanya ia sandarkan lembut di bahu kekasihnya itu. Dalam hembusan napasnya yang tenang, ia berbicara lirih namun mantap. Aku rasa, ucap Anjani, setiap tempat pasti ada juru kunci atau orang yang dituakan. Di dusun sekecil ini, aku yakin mereka menyimpan cerita. Kita sembunyikan dulu energi kita, jangan menimbulkan kecurigaan. Lalu coba tanya-tanya warga sekitar, siapa tahu ada yang bisa kasih petunjuk ke arah bukit. Wiro mengangguk pelan. Ya, boleh juga ide kamu. Anjani tersenyum kecil, tapi sorot matanya tetap waspada, penuh perhitungan. Atau, lanjutnya, suara mengecil dan matanya melirik kanan-kiri, kita pura-pura jadi pasangan yang ingin ikut ritual pesugihan. Gimana? Aku rasa, dengan begitu kita akan lebih mudah menemukan tempat Mbah Roso itu. Wiro menatap mata Anjani dalam-dalam, kemudian terkekeh. Cerdas. Oke, gas. Mereka kembali menaiki motor. Wiro menarik tuas gas perlahan, menyusuri jalan kampung yang sempit, sementara Anjani duduk rapat di belakangnya, tangannya melingkar erat di perut pemuda itu. Langkah pertama menuju penyamaran dimulai. Di sebuah rumah yang tampak sedikit lebih terang daripada yang lain, Wiro menghentikan motornya. Ada seorang lelaki tua duduk di kursi kayu depan rumah, mengenakan sarung lusuh dan peci hitam. Ia tengah menghisap rokok linting, matanya menatap tajam namun tidak memusuhi. Wiro dan Anjani saling pandang, lalu Wiro memberi isyarat untuk menghampiri. Assalamualaikum, Pak, sapa Wiro sopan. Lelaki tua itu mengangguk perlahan. Waalaikumsalam, kalian orang mana? Kami dari luar desa, Pak, ujar Anjani ramah, suaranya dibuat lugu. Kami dengar-dengar, di sekitar sini, ada tempat untuk, ya, semacam, ngalap berkah. Kami cuma mau tahu arah dan siapa yang bisa kami temui. Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia menatap mereka dalam-dalam, lalu meniup asap rokoknya ke samping. Kalian berdua pasangan suami istri? Tanyanya. Anjani mengangguk cepat. Iya, Pak, kami sudah lama menikah, tapi belum juga punya keturunan. Kami hanya ingin mencoba, siapa tahu rezeki kami terbuka lewat cara itu. Wiro menambahkan, tapi kami tidak tahu jalan, Pak. Mungkin, Bapak tahu tempatnya. Lelaki itu mengangkat alis. Kalian cari Mbah Roso. Anjani dan Wiro saling pandang, lalu kembali menatap lelaki itu. Iya, Pak, kami dengar namanya disebut-sebut oleh teman kami. Katanya beliau bisa membantu. Sesaat, suasana menjadi hening. Lelaki tua itu mematikan rokoknya di asbak tanah liat, lalu berdiri perlahan. Ia mengamati sekeliling, seolah takut percakapan mereka disadap oleh malam itu sendiri. Dengar ya, Nak, katanya pelan, nyaris seperti bisikan. Jangan sembarangan sebut nama itu di sini. Banyak yang hilang akal karena pesugihan. Banyak juga yang mati gak wajar. Wiro menunduk sopan. Kami mengerti, Pak, kami cuma ingin tahu, siapa yang bisa kami temui. Lelaki itu menarik napas berat. Kalau kalian niat, besok malam, datanglah ke rumah Pak Haryo. Dia tinggal di ujung dusun, dekat mata air. Dia yang biasa menghubungkan orang-orang dengan, ya, yang begitu-begitu itu. Tapi hati-hati ya, anak muda, jangan main-main sama yang kalian gak ngerti. Kalau, misalkan sekarang juga, bisa enggak Pak ketemu orang itu? Tanya Wiro. Bisa saja sih Mas,
Hanya saja, laki-laki tak meneruskan ucapannya. Coba aja mas, siapa tahu orangnya masih di rumah, masnya dari sini lurus. Nah di ujung jalan ini ketemu pertigaan, belok kiri dikit di situ ada pohon jambu, itu halaman rumahnya. Oh, gitu ya pak. Terima kasih, pak, ucap Anjani sambil membungkuk kecil. Mereka pun pamit, lalu berjalan kembali ke motor. Gimana menurut kamu? Tanya Wiro pelan saat mereka melaju pelan ke arah jalan yang lebih tersembunyi, mencari tempat untuk bermalam. Anjani menjawab dengan suara datar, aku mencium aroma darah dari nama itu, Mbah Roso. Dia bukan sekadar dukun, Wiro. Dia perantara antara manusia dan kekuatan yang harusnya tidak disentuh. Lalu kita harus sentuh itu untuk menghentikannya. Malam pun semakin pekat, dan di kejauhan, bayang-bayang hitam di balik bukit seolah mengintai, menunggu langkah-langkah mereka memasuki jantung gelap perjanjian gaib. Mereka bukan sekadar menyamar, mereka adalah cahaya terakhir yang mungkin bisa memadamkan bara neraka yang siap menyala di jantung bukit batu. Langit malam menggantung berat di atas dusun lembah batu. Setelah azan Isya mengudara dan menyelinap lewat sela-sela pohon dan atap rumah-rumah tua, ketenangan kembali menyelimuti tempat terpencil itu. Seperti waktu berhenti sejenak, hanya untuk memberi ruang bagi kisah-kisah yang tak terlihat di balik tirai dunia manusia biasa. Motor RX King yang mereka tunggangi berhenti tepat di sebuah pertigaan yang suram. Tak ada lampu jalan, hanya sorotan lampu motor yang menyapu bayangan-bayangan liar di tepi jalan. Sesuai petunjuk lelaki tua tadi, Wiro membelokkan kendaraannya ke kiri. Jalan itu menurun sedikit, lalu menanjak pelan ke arah barat bukit. Udara mulai lembab, ada embun yang belum jatuh, dan keheningan semakin terasa mencekam. Tak sampai 5 menit, mereka melihat sebuah pohon jambu besar berdiri kokoh di halaman sebuah rumah bergaya joglo modern. Cabangnya merentang, daunnya lebat, dan dari batang pohon itu, tampak tergantung botol-botol kecil berisi cairan bening yang berkilauan terkena cahaya lampu motor mereka. Wiro memperlambat laju. Anjani menunjuk ke sebuah mobil hitam yang terparkir di sisi halaman. Mas Wiro, ucapnya sambil menunjuk pelan, ini, sepertinya mobil yang tadi pagi kita lihat, waktu orang itu nanya ke ibu warung, bukan sih? Wiro menyipitkan mata, lalu mengangguk perlahan. Iya, benar pasangan yang nanyain tempat Mbah Roso kan? Anjani menyeringai, menahan nada puas dalam napasnya. Ternyata semudah ini menemukannya, bisiknya, lebih ke dirinya sendiri. Tanpa banyak bicara, mereka segera mematikan mesin motor dan mendorongnya perlahan ke halaman rumah. Suara ban menyentuh kerikil dan tanah basah terasa mengganggu kesunyian. Rumah joglo itu tampak bersih, modern, tapi aura di sekitarnya dingin. Ada hawa yang tak biasa, bukan karena cuaca, melainkan semacam getaran halus yang sulit dijelaskan. Sesampainya di teras, Anjani dan Wiro malah saling dorong-dorongan kecil seperti anak-anak yang berebut giliran. Bermain, kamu yang ketuk, bisik Anjani. Enggak, kamu aja, kamu kan perempuan, lebih sopan, sahut Wiro. Ah kamu ini, kata Anjani, lalu mendorong dada Wiro. Akhirnya, dengan tawa pelan yang dipendam, Wiro maju dan mengetuk pintu kayu itu sambil mengucap, Assalamualaikum. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Namun suara, ceklek, dari dalam membuat keduanya terdiam. Pintu terbuka perlahan, cahaya lampu dari dalam rumah menyemburat keluar, menyinari sosok yang berdiri di ambang. Iya, siapa ya? Mau cari siapa, Mas Mbak? Suara lembut itu keluar dari mulut seorang perempuan muda. Seketika Wiro membalikkan wajahnya, nyaris refleks, begitu matanya menangkap paha mulus yang terbuka karena gadis itu hanya mengenakan celana legging pendek. Sementara tubuh bagian atasnya hanya dilapisi kaos tipis berwarna pastel. Sekilas penampilannya tampak santai, tapi cukup membuat Wiro lupa kalau di belakangnya berdiri seorang perempuan berambut putih yang kini tengah menyipitkan mata curiga. Anjani mendesis, wajahnya mulai mengeras. Ia maju, menyingkirkan tubuh Wiro dengan elegan namun penuh pesan. Ini, Mbak, apa benar ini rumah Pak Haryo? Tanyanya ramah, namun nadanya seperti memberi peringatan. Gadis itu tersenyum manis. Iya, benar Mbak, saya anaknya. Oh, bapaknya ada. Bapak, dia lagi pergi, Mbak. Dari jam 1 siang tadi belum pulang. Tapi biasanya nggak lama, sebentar lagi juga datang kok. Mari, silakan duduk dulu, Mas, Mbak. Saya buatkan teh ya. Matanya sempat melirik ke arah Wiro, senyumnya masih menggantung.
membuat darah Anjani seolah naik sampai ubun-ubun. Anjani menahan napas, menelan kejengkelannya. "Memi, di teras aja deh kita nunggunya," jawabnya dingin, namun tetap menjaga kesopanan. "Oh ya udah, silakan duduk. Saya tinggal bentar ya," ucap gadis itu, lalu berbalik, masuk ke dalam rumah sambil sesekali melirik ke belakang. Begitu sosok gadis itu lenyap ke balik pintu, Anjani langsung menoleh tajam ke arah Wiro. Matanya menyala seperti menyimpan petir kecil. "Heh, kamu ya, nggak bisa lihat cewek bening dikit aja langsung melotot gitu. Heran deh," bisiknya tajam sambil menjewer telinga Wiro. "Aduh dudu, aduh, ya, ampun, ampun, sakit, sayang," rintih Wiro, berusaha menarik kepalanya. "Makanya, jaga tuh mata," ucap Anjani, melotot manja tapi tetap marah. Ia melepas jeweran itu dengan satu helaan napas panjang. Wiro mengusap telinganya pelan, lalu tersenyum. "Tapi kamu tetap lebih cantik kok. Mulut kamu manis pas abis dijewer ya," sahut Anjani sambil manyun. Mereka akhirnya duduk di kursi rotan yang tersedia di teras, menghadap meja kaca kecil yang sudah agak berembun karena udara malam. Dari dalam, terdengar bunyi piring dan gelas beradu pelan. Lampu rumah tidak terlalu terang, dan suasana menjadi semakin misterius. "Mas," bisik Anjani kemudian, nadanya berubah serius, "energi di rumah ini tidak biasa. Ada semacam tirai yang menyembunyikan sesuatu. Tapi aku belum bisa menerobosnya." "Berarti Pak Haryo bukan orang biasa," sahut Wiro dengan suara rendah. Anjani mengangguk, "Dan kalau anak gadis itu memang tinggal di sini, dia juga pasti punya bagian dalam semua ini." Wiro mengedarkan pandangan ke halaman yang remang. Di bawah pohon jambu besar itu, ada bayangan gelap sesuatu bergerak. Tapi saat ia menajamkan mata, bayangan itu sudah lenyap. "Sepertinya malam ini akan panjang, iya," gumamnya, "dan berbahaya," tambah Anjani. Mereka menatap satu sama lain dalam diam, menyadari bahwa yang menanti di balik pintu dan tirai malam bukan sekadar ritual pesugihan, tapi mungkin awal dari terkuaknya rahasia gelap yang selama ini tersembunyi di kaki Bukit Batu. Malam semakin menua, angin dari lereng Bukit Batu mulai turun, membawa aroma tanah basah dan semilir dingin yang menggigit. Tulang, di teras rumah bergaya joglo modern itu, dua cangkir teh mengepul pelan, uapnya menyatu dengan hawa malam yang dingin dan misterius. Wiro dan Anjani masih duduk diam, meski hati mereka mulai berdenyut waspada. Aura tak kasat mata di tempat itu kian terasa menekan, seperti ada ribuan mata yang memperhatikan mereka dari balik pepohonan, dari bayangan, dari semesta yang tak kasat oleh manusia biasa. Tak lama kemudian, suara langkah ringan terdengar dari dalam rumah. Gadis yang tadi keluar kembali muncul dengan penampilan yang tak berubah, rambut digelung santai, wajah segar tanpa makeup, kaos longgar tipis, dan celana legging pendek yang lebih menyerupai godaan daripada busana rumahan. Ia membawa nampan berisi 2 gelas teh hangat, 1 toples lanting bumbu yang tampaknya buatan sendiri, dan sepiring kacang rebus yang masih mengepulkan uap. "Silakan diminum dulu, Mbak Mas. Bentar lagi Bapak pulang kok," ucapnya dengan suara lembut, hampir mendayu. Tatapannya menyapa keduanya, tapi sempat singgah terlalu lama pada wajah Wiro, yang segera menunduk dan pura-pura sibuk mengutak-atik gawai Cinanya. Anjani melihat itu dari sudut matanya. Matanya menyipit tajam, tapi ia menahan diri. Ia tersenyum manis, meski dalam hatinya mulai ada gelombang kecil yang bergemuruh. "Oh iya Mbak, makasih ya. Jadi ngerepotin nih," sahut Anjani, dengan nada sopan namun syarat kendali. "Nggak repot, Mbak, santai aja, di sini udah biasa ada tamu, kok." "Udah sering," jawab si gadis sambil menaruh nampan ke atas meja kaca. Ucapan yang sederhana itu seolah menyiratkan bahwa rumah ini bukan rumah biasa, dan tamu-tamunya pun bukan tamu sembarangan. Gadis itu hendak masuk kembali, tapi Anjani menahannya. Mbak, boleh nanya dikit nggak? Kalau nggak keberatan, duduk sebentar aja." "Oh iya, tentu," jawab gadis itu ramah, lalu duduk di kursi berseberangan, menatap Anjani dengan wajah terbuka dan nada yang tenang. Wiro tetap diam, seolah tahu betul bahwa ia sedang dihukum diam oleh kekasihnya. Anjani tak membuang waktu. "Jadi gini, Mbak, saya kan dengar dari orang-orang, katanya Pak Haryo ini perantara Mbah Roso, ya. Dan, selain pesugihan, ada nggak sih hal lain yang bisa dibantuin, kayak jodoh, atau semacamnya?"
Tanyanya dengan ekspresi dan nada yang dibuat seolah naif. Oh, kalau soal itu, saya kurang begitu paham, Mbak, jawab gadis itu yang ternyata bernama Wulandari. Yang ngerti persis tuh Bapak. Saya mah cuma bantu nerima tamu kalau Bapak lagi pergi. Begitu, ya. Oh iya, boleh tahu nama Mbak siapa? Oh, saya Wulandari, panggil aja Wulan. Anjani tersenyum. Mbak Wulan, biasanya banyak ya, tamu yang datang ke sini. Wulan menggeleng pelan. Enggak mesti, Mbak. Kadang seminggu sepi, kadang 2-3 orang sekaligus. Tapi biasanya Bapak nggak nerima tamu baru kalau yang lama belum selesai. Soalnya kalau udah naik ke atas dan belum pulang, yang baru disuruh balik lagi. Berarti kayak sistem antre, iya. Sahut Anjani cepat. Iya, bisa dibilang gitu. Biasanya satu laku itu butuh waktu 3 hari. Oh, jadi sekarang lagi ada tamu ya, itu mobilnya. Iya, Mbak, betul, sepasang juga, suami istri. Belum sempat Anjani melanjutkan pertanyaannya, sebuah cahaya menyilaukan tampak dari kejauhan. Sorot headlamp menembus pekatnya malam dari arah Bukit Batu. Wulan menoleh cepat. Nah, itu Bapak udah pulang. Saya ke dalam dulu ya, katanya, lalu berdiri dan masuk ke rumah dengan cepat. Beberapa detik kemudian, langkah laki-laki mantap, tenang, dan wajahnya teduh namun penuh perhitungan. Begitu melihat Wiro dan Anjani, ia menyunggingkan senyum kecil. Ada tamu rupanya. Sudah lama Mas, Mbak. Sapanya sopan sembari menjulurkan tangan. Wiro berdiri dan menjabat tangan pria itu. Baru sebentar, Pak, kami ingin bicara soal, soal urusan spiritual, katanya hati-hati. Pak Haryo tertawa ringan. Hehe, paham. Ayo silakan duduk, gak usah sungkan. Obrolan mereka pun dimulai. Tak terlalu panjang, tapi cukup padat. Wiro mencoba menempatkan dirinya sebagai lelaki yang ingin mengubah nasib lewat jalur mistik, sedangkan Anjani berpura-pura menjadi istri yang setuju-setuju saja, meski sesekali tampak tak percaya. Tanya jawab itu berlangsung hampir 20 menit, mencakup jenis laku, syarat-syarat batin, penyerahan mahar, dan macam-macam bentuk keinginan manusia, kekayaan, kejayaan, kekebalan, bahkan jodoh. Namun, ujung dari pertemuan itu membuat keduanya terpaksa menahan diri. Jadi begini, Mas, Mbak, ucap Pak Haryo sambil menghela napas. Saat ini, masih ada sepasang tamu yang sedang menjalani laku di atas sana. 3 hari waktunya, belum selesai, berarti kami harus. Anjani menggantungkan kalimatnya, balik lagi, 2 hari lagi, pas tamu sebelumnya udah turun, Mas dan Mbak bisa naik. Saya yang antar langsung nanti. Biar nggak salah arah. Mereka berdua berpandangan singkat, lalu mengangguk pelan. Baik, Pak, terima kasih. Kami pamit dulu, ujar Wiro sembari berdiri. Pak Haryo mengantar mereka hingga ke tangga teras. Wulan tampak melambai dari balik pintu. Begitu menjauh dari halaman rumah itu, Wiro tak langsung menyalakan mesin. Ia menuntun motornya sampai cukup jauh dari rumah, ke tempat yang lebih gelap dan aman dari pandangan. Jadi, kita balik, tanya Wiro. Anjani tertawa kecil. Balik ke rumah Mbah Rohman. Enggak, kita cuma pamit. Terus, kita tetap di dusun ini, kita bisa langsung saja naik malam ini, dan kita mulai bikin onar. Kalau enggak bikin onar bukan Anjani namanya, ujar Wiro. Aku cuma kasihan sama orang yang naik itu, siapa tahu, kita belum terlambat untuk menyelamatkan mereka. Mana ada jin baik seperti kamu kalau enggak di dalam novel, ledek Wiro. Diam, jangan bilang-bilang kalau aku bukan manusia, sahut Anjani pelan. Malam belum selesai, perburuan baru saja dimulai. Malam semakin kelam, suara serangga hutan yang bersahut-sahutan menjadi latar alami bagi kehidupan di Desa Sukmojati, sebuah desa terpencil di jantung hutan Merapi yang seolah tersembunyi dari dunia luar. Angin malam menyusup melalui celah-celah bambu dinding rumah, membawa dingin yang menggelitik kulit, tapi hangat terasa bagi mereka yang kini tengah berkumpul di rumah tua peninggalan Mbah Sabdo. Di balai dapur rumah itu, tampak cahaya temaram dari lampu gantung minyak tanah menyinari wajah-wajah yang tengah larut dalam perbincangan. Maharani duduk bersila, mengenakan kain batik lawas pemberian ibunya dahulu, sembari menyeduh teh panas. Di sebelahnya duduk Mbok Sarinah, bibinya, perempuan tua yang masih tegak, meski kulit keriput dan rambut putih telah menunjukkan usia. Di sisi lain,
Fenty, teman dari Arya yang ikut dalam perjalanan kali ini, serta Ningsih, cucu Mbok Sarinah yang masih berumur 12 tahun, duduk memperhatikan dengan seksama. "Ndok Rani, kowe saiki ayu tenan, wis dari ibu kota tenan rupamu," kata Mbok Sarinah sambil menatap Maharani dengan mata berkaca-kaca. "Tapi hatimu, aku ndelok, iseh kaya bien. Iseh lemah lembut." Maharani tersenyum haru. Ia menggenggam tangan bibinya erat. "Mbok, kulo niki mboten lali asal-usul. Sak megah-megah Jakarta, tetep kulo niki kembang Sukmojati," jawab Maharani lirih. "Saya bahagia, Mbok, tapi juga rindu. Bertahun-tahun saya simpan rindu itu. Dan malam ini, rasanya seperti kembali pulang jadi anak kecil yang ditimang-timang Mbah Sabdo." Mbok Sarinah menghela napas panjang, lalu menyesap tehnya. Wajahnya menegang sejenak, lalu berubah menjadi suram. "Banyak yang berubah, Rani, setelah kamu pergi. Warga sini sempat takut kalau kutukan lama akan kembali. Tapi berkat doa, dan penjagaan gaib dari yang kau tinggalkan, termasuk dari Wiro Suryo, desa ini tetap selamat. Tapi tahu nggak, Ndok, aku mau cerita soal asal-muasal semua ini. Tentang malam saat langit retak dan suara gamelan mistis terdengar dari bawah bumi." Fenty membelalak, Ningsih bahkan merapat ke sisi neneknya. "Suara gamelan dari bawah tanah. Itu maksudnya gimana Mbah?" tanya Fenty yang penasaran. "Dulu, desa ini adalah tanah kutukan, dan kutukan itu berasal dari Nyai Ronggeng Ratnasari," lanjut Mbok Sarinah dengan suara lirih, perempuan penari dari zaman dulu yang dibantai oleh para pemuda biadab. "Arwahnya gentayangan, membalut desa ini dalam kabut gaib, membuat orang luar tak bisa melihat, tak bisa masuk. Warga pun hidup dalam rasa takut, diatur oleh suara-suara dari dalam kabut." Maharani mengangguk perlahan. "Saya tahu, Mbok, saya masih ingat malam-malam itu. Suara nyanyian gamelan yang tiba-tiba muncul di tengah hutan, dan sosok perempuan berkebaya merah yang berdiri di ujung jalan desa. Lalu, bagaimana semuanya bisa hilang, Nek?" Fenty menimpali. Mbok Sarinah menunduk. "Sampai akhirnya datang orang itu, lelaki muda dengan sorot mata dalam dan langkah ringan seperti bayangan." Fenty bertanya, "Itu maksudnya bapaknya Arya Fen?" jawab Maharani pelan, "Dialah yang datang. Dia membawa ajaran dari gurunya, memutus pusaran kegelapan yang membelit desa ini. Lewat pertempuran batin dan fisik, dia akhirnya menaklukkan energi jahat Nyai Ratnasari. Tapi bukan dengan amarah, dia justru menenangkan arwah itu, mengirimnya ke alam kedamaian." Sementara itu, di teras rumah tua yang sudah lama tak dihuni manusia, Wiro Suryo duduk bersandar di kursi kayu jati. Di hadapannya, Arya, anak lelakinya yang selama ini hanya mengenal sang ayah sebagai seorang penyembuh dan guru spiritual dari kota, kini menatap dengan rasa ingin tahu yang mendalam. "Jadi, Bapak dulu pernah tinggal di sini?" tanya Arya sambil memandang hutan gelap di kejauhan. "Ya," jawab Wiro Suryo. Suaranya tenang, dalam, namun menyimpan banyak cerita. "Dulu, tempat ini bukan seperti yang kamu lihat sekarang. Bukan tempat biasa. Desa ini, tersembunyi dari dunia, seolah tidak pernah ada dalam peta." Arya mengerutkan kening. "Tersembunyi, bukan sekadar tersembunyi secara fisik," lanjut Wiro Suryo. "Desa ini terisolasi oleh kabut kutukan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menembusnya. Saat itu, guru Bapak, Mbah Nusron dari Banten, mengirimku untuk mencari pusat energi negatif yang mengacaukan keseimbangan spiritual Merapi. Perjalanan itu membawaku ke sini, ke Sukmojati. Dan disinilah aku bertemu Bunda Maharani." Arya diam sejenak, pikirannya berkelana, mencoba membayangkan perjalanan ayahnya yang selama ini tak pernah diceritakan secara langsung. "Bapak, jadi legenda di sini ya?" tanyanya pelan. Wiro Suryo tersenyum tipis. "Bapak bukan siapa-siapa, Nak. Hanya manusia biasa yang kebetulan ditugaskan untuk membantu. Tapi memang, apa yang Bapak lakukan di sini membawa perubahan besar. Tak heran kalau warga masih mengingatnya." Arya menunduk. Ada rasa bangga yang merayap diam-diam di dalam dadanya. "Dan Bunda Maharani, waktu itu masih gadis desa." Wiro Suryo mengangguk. "Dia yang membimbing Bapak menyesuaikan diri di desa ini. Dialah yang pertama percaya bahwa Bapak bisa membantu desa. Dia, pemberani, lembut, tapi kuat." Suara malam makin dalam. Kabut mulai turun dari pucuk-pucuk pohon di kejauhan. Di dapur, obrolan masih berlangsung, gelak tawa dan nada lirih bercampur menjadi harmoni nostalgia. Sementara di teras,
Wiro Suryo menepuk bahu Arya dengan penuh kasih. Suatu hari nanti, kamu juga akan menemukan jalanmu sendiri, Arya. Jalan yang mungkin tak mudah, tapi percayalah, darahmu membawa warisan bukan hanya dari ayahmu, tapi juga dari para leluhur desa ini. Arya mengangguk perlahan, di matanya, cahaya lilin dari ruang dalam rumah memantul seperti percikan semangat baru, dan di kejauhan, di antara pohon-pohon raksasa Merapi, angin berhembus lembut seolah menyambut kembalinya sang pelindung desa, Ki Wiro Suryo Gentapati, ke tanah asal pertempuran spiritualnya, dan malam pun terus bergulir, menyelimuti desa Sukmojati dengan keheningan yang penuh cerita.